Oke baik, puji nama Tuhan, Shalom. Perkenalkan nama saya Grindi Petrus Ndun, mahasiswa Stak Kupang, Prodi Pendidikan Agama Kristen, NIM 220239. Di sini saya akan menjelaskan kembali presentasi neuroteologi yang membahas tentang otak dan berkaitan dengan berbagai hal lainnya, mulai dari pertemuan 9 sampai kepada pertemuan yang ke-14. Oke, kita langsung saja kepada materinya. Baik, dalam pertemuan 9 atau yang kita bahas yang pertama adalah otak dan iman. Jadi kita harus mengetahui bahwa otak merupakan pusat sistem saraf yang mengendalikan berbagai fungsi tubuh dan pikiran manusia, termasuk persepsi dan pemrosesan informasi. Dengan memahami ini, otak sudah disetting dengan sistem yang teratur dan terarah sesuai fungsi dan tujuannya masing-masing oleh Allah sendiri. Iman tidak meniadakan akal, tetapi melampauinya. Dengan kata lain bahwa iman bukan anti rasional atau anti berpikir, tetapi suprarasional, yang dimana iman tidak bertentangan dengan akal budi, melainkan berjalan bersama-sama. Bahkan iman juga melampaui batas yang bisa dicapai oleh rasio atau oleh otak itu sendiri. Akal dapat membawa seseorang kepada pengenalan akan kebenaran, tetapi iman membawa seseorang kepada perjumpaan dengan pribadi kebenaran itu sendiri atau Allah. Dan tentunya sangat ditentukan oleh input atau sesuatu yang kita serap, sesuatu yang kita dapat, baik dari yang kita lihat, kita dengar, dan kita pelajari, baik itu pengalaman ataupun sesuatu yang kita dapat dari buku, itu bisa menjadi sesuatu yang berdampak dalam otak kita atau dalam cara kita berpikir. Jadi dalam sistem neuron, saraf ini memiliki kaitannya dengan iman, atau otak ini memiliki kaitannya dengan iman. Bagaimana kita bisa menentukan kehidupan kita, cara kita berpikir tentang Allah. Jadi tentu kalau kita mau mengenal Allah bukan hanya menggunakan iman kita saja atau perjumpaan dengan Allah, tapi kita mengerti dengan otak setiap karya Allah dalam kehidupan kita. Oke, yang berikut kita akan membahas tentang otak dan doa. Jadi doa bukan hanya sebuah aktivitas rohani, tetapi juga berdampak biologis dan psikologis. Bagian otak saat berdoa, yaitu yang pertama prefrontal cortex, berfokus pada pengambilan keputusan aktif saat berdoa. Dan yang kedua anterior cingulate cortex atau ACC, itu mengolah empati dan kasih. Bagaimana ia bisa meningkatkan empati dan kasih, rasa kepedulian kita di saat kita berdoa. Lalu yang ketiga amigdala, itu mengelola tentang stres, ketakutan. Jadi ketika kita berdoa, amigdala berfungsi untuk menurunkan stres dan ketakutan kita. Yang keempat, talamus atau hipotalamus adalah hormon bagian dopamin atau oksitosin, atau bisa kita sebut dengan hormon kebahagiaan. Dimana ketika kita berdoa, talamus dan hipotalamus memproses dopamin kita, sehingga banyak hormon-hormon kebahagiaan kita mulai naik dan kita mengalami kelegaan. Yang kelima, sistem saraf prasimpatis. Jadi di situ tubuh mulai rileks, jantung tenang, dan napas mulai stabil. Jadi ketika kita berdoa, sistem saraf prasimpatis, disitulah ia mulai mengelola setiap kelegaan kita, ketenangan, dan juga keterburu-buruan kita atau nafas kita mulai stabil. Yang berikut, makna doa bagi orang percaya. Yang pertama, doa menguatkan bukan hanya iman, tetapi juga mental dan tubuh. Yang kedua, ilmu pengetahuan mendukung kebenaran iman, doa memberi damai. Jadi ilmu pengetahuan mendukung kebenaran dalam hidup kita, dan doa memberi kedamaian. Menenangkan otak dan menumbuhkan kasih. Jadi dengan kita mempelajari otak dan doa, kita bisa mengetahui bahwa ternyata ilmu pengetahuan juga mendukung kebenaran iman dalam hidup kita, dan bagaimana peran doa dalam kehidupan kita, yaitu membantu kita untuk membangun relasi dengan Allah itu sendiri. Yang berikut, refleksi atau kesimpulan singkat. Doa adalah sarana perjumpaan rohani atau penyembuhan mental, dan juga doa yang sungguh-sungguh dapat mengubah otak dan hidup kita. Yang ketiga, maka doa bukan kewajiban, tetapi gaya hidup yang memberi pemulihan dan membentuk karakter Kristus dalam kehidupan kita. Berikut,
kita akan membahas tentang otak dan hukum kehidupan pertama dan terutama, yaitu kasih itu sendiri. Jadi hukum kasih adalah hukum utama dalam kehidupan rohani dan moral yang menentukan kita mengasihi Allah dan sesama manusia secara utuh. Yang kedua, kasih bukan cuma perasaan, tetapi kasih melibatkan pikiran, kehendak, dan juga tindakan yang nyata. Lalu apa hubungan otak dan hukum kasih? Yang pertama adalah otak bekerja dengan neuroplastisitas, di mana bisa berubah berdasarkan pengalaman dan kebiasaan. Jadi contohnya orang yang berpengalaman, contohnya suka miras dan lain sebagainya, melakukan kejahatan, pasti dalam rencana atau yang dipikirkannya hanyalah sebuah kejahatan yang bisa membuatnya bahagia. Jika kejahatan itu membuat dia bahagia. Yang kedua, untuk bisa hidup dalam kasih, otak kita perlu dilatih secara sadar dan terus-menerus dalam kasih. Yang ketiga, bagian otak seperti prefrontal cortex, amigdala, dan hipotalamus terlibat dalam pengelolaan pengalaman spiritual dan kasih. Jadi bagaimana kita bisa mengelola emosi, ketakutan, kasih, empati, dan juga lain sebagainya. Yang berikut, peran Roh Kudus. Apa saja peran Roh Kudus di saat kita membahas tentang otak dan hukum kasih ini? Yang pertama, ketaatan pada hukum kasih tidak bisa dicapai sendiri. Kita butuh pertolongan Roh Kudus karena manusia memiliki kodrat dosa. Yang kedua, kasih yang sejati akan menghasilkan perubahan otak, karakter, dan tindakan nyata. Jadi kesimpulannya adalah otak manusia diciptakan Allah untuk memahami, memikirkan, dan menjalankan kasih. Hukum kasih membentuk keseimbangan antara nalar dan emosi, dan hanya berhasil bila kita melibatkan Roh Kudus dalam hati kita. Pertemuan yang ke-12, otak dan penderitaan. Hubungan otak dan pengenalan kasih sangat erat, karena kasih bukan hanya sekedar perasaan, tetapi juga proses biologis dan neurologis yang melibatkan berbagai bagian otak dan sistem saraf. Yang pertama contohnya sistem limbik, termasuk amigdala. Itu mengatur tentang emosi, dan hipokampus, yaitu penyimpang memori. Jadi ketika kita mengalami sakit hati, kita mengingat kembali sesuatu yang membuat kita cemas, takut, dan sakit hati, itu karena pengaruh dari hipokampus. Bagaimana memori-memori kita, sesuatu yang sudah kita simpan berlarut-larut, itu teringat kembali dan menimbulkan emosi. Yang kedua, neuron mirror, atau yang disebut neuron memungkinkan kita merasakan kasih yang kelihatan pada orang lain. Dan yang ketiga, korteks prefrontal ini adalah bagian otak yang membentuk kita memilih untuk mengasihi orang lain, bahkan saat di situasi sulit. Yang berikut, menurut Jonathan Haidt dalam bukunya Directs to Man, mengusulkan bahwa teori moral institusionalisme yang menyatakan bahwa keputusan moral seringkali lebih dipengaruhi oleh emosi daripada logika. Jadi sehingga terkadang orang dalam keadaan emosi mengambil tindakan yang contohnya melakukan kekerasan, bunuh diri, dan lain sebagainya. Karena itu seringkali manusia dihasut oleh pikirannya, emosinya. Jadi setiap manusia harus bisa mengendalikan emosinya dengan pikirannya sendiri melalui dan melibatkan Roh Kudus. Jadi amigdala memainkan peran penting juga dalam proses emosional. Jadi ketika kita mengalami sesuatu hal, kita harus memperhatikan, kita harus betul-betul mengevaluasi amigdala kita, apakah ketakutan yang kita alami berlebihan atau emosi yang kita alami berlebihan, itu harus kita evaluasi kembali. Di pertemuan 13, kita akan membahas tentang otak dan karakter. Tentu ini adalah pembahasan yang sangat unik, di mana tentu otak dan karakter itu adalah dua hal yang sangat-sangat dibutuhkan. Kadang orang berkata orang pintar belum tentu memiliki karakter yang baik, tetapi orang yang berkarakter baik juga belum tentu memiliki otak yang cerdas. Mari kita bahas. Jadi pembentukan karakter adalah proses kompleks yang melibatkan fungsi otak dan nilai rohani. Yang kedua, otak juga mengatur pikiran, emosi, dan perilaku. Jadi karakter dipengaruhi oleh input
baik pengalaman dan juga nilai-nilai rohani yang diproses oleh otak, yang menghasilkan output atau sesuatu yang keluar melalui tindakan atau perilaku kita. Jadi dalam iman Kristen, karakter Kristen adalah keserupaan dengan Kristus. Firman Tuhan dan hubungan dengan Roh Kudus membentuk mindset atau cara berpikir kita yang memiliki respon kepada rohani. Jadi ketika kita memiliki cara berpikir yang responnya baik kepada rohani, maka itu akan mempengaruhi karakter kita setiap hari. Yang berikut, doa dan perenungan mempengaruhi fisik otak, memperkuat karakter positif, menurunkan stres dan meningkatkan kasih dan motivasi dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah otak adalah alat yang Tuhan ciptakan untuk memproses kebenaran dan membentuk karakter. Karakter tidak berubah tiba-tiba atau spontan, tetapi melalui proses demi proses, input yang kita terima baik input rohani, baik dari pengalaman secara spiritual atau secara moral, etika dan lain sebagainya, itu akan menghasilkan respon atau proses di mana kita berlatih untuk melakukannya, dan yang keluar atau yang disebut output itu adalah hasil yang kita pelajari dari apa yang kita terima. Contohnya ketika kita beribadah, khotbah dan juga lain sebagainya, doa dan berbagai hal, itu bisa mempengaruhi kehidupan kita atau kebiasaan kita. Jadi tentu dalam otak dan karakter itu juga membutuhkan tuntunan Tuhan dan Roh Kudus. Oke, di pertemuan terakhir atau yang ke-14 kita akan membahas tentang otak dan kesucian. Jadi kesucian bukan hanya hal rohani, tetapi juga berhubungan langsung dengan kerja otak manusia, di mana sistem limbik, korteks prefrontal sangat berperan dalam pengalaman spiritual. Mulai dari limbik itu mempengaruhi tentang pusat emosi yang mendalam seperti cinta dan kedamaian. Yang berikut, prefrontal mempengaruhi pusat moralitas atau kebiasaan kita sehari-hari, mulai dari pengontrolan diri dan juga refleksi spiritual. Yang ketiga, neuroplastisitas memungkinkan otak berubah dan membentuk karakter suci melalui kebiasaan spiritual seperti berdoa, meditasi, dan juga ibadah, dan juga pembelajaran lain sebagainya. Kesucian, hasil integrasi tiga aspek otak. Yang pertama mulai dari kognisi atau pikiran itu sendiri, emosi, perasaan, dan kasih, dan juga kedamaian. Yang ketiga, perilaku, mencakup tentang tindakan nyata seperti jujur, sabar, adil, disiplin, dan lain sebagainya. Jadi aktivitas spiritual terbukti secara ilmiah meningkatkan kesehatan mental, menurunkan stres, dan memunculkan rasa damai. Jadi gelombang otak beta, alfa, dan theta saat meditasi mendalam menggambarkan perjalanan kesadaran menuju keintiman dengan Tuhan. Jadi neurokimia seperti serotonin, dopamin, endorfin, ini adalah hormon-hormon yang mempengaruhi kebahagiaan kita, mulai dari cinta, kedamaian, kasih, dan lain sebagainya. Itu mencakup serotonin, dopamin, dan endorfin. Jadi ini juga mendukung munculnya perasaan suci dan religius. Jadi kesimpulannya adalah kesucian dalam iman Kristen tidak hanya terjadi di hati, tetapi juga bekerja melalui otak manusia yang dilatih lewat kebiasaan rohani. Jadi otak terus diasah lewat relasi dengan Tuhan dan menciptakan hidup yang lebih damai, bermakna, dan serupa dengan Kristus. Oke, sekian hasil penjelasan saya. Kiranya boleh menjadi berkat bagi Mister dan teman-teman. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Dan jika hal ini menjadi berkat, marilah kita sama-sama mempelajarinya untuk menjadi bekal dalam masa depan kita. Terima kasih, God bless you.